Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam, damai sejahtera, salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Setelah kita luring ya Bapak Ibu, kita berjumpa lagi pada sesi tatap maya kali ini. Baik, agenda kita malam ini yaitu ada asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, yaitu di modul 2.6 Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut kita membahas materi, ada kesepakatan bersama yang harus kita sepakati, yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama ada menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, berikutnya ada agenda yang akan kita lakukan pada malam ini. Yang pertama yaitu ada refleksi hasil belajar mandiri Bapak Ibu ya terkait pembelajaran pada modul 2.6. Nanti yang kedua ada diskusi kelompok. Setelah diskusi nanti Bapak Ibu akan melakukan presentasi, dan yang terakhir ada refleksi sesi dan pesan kunci. Nah, baik, sekarang kita masuk ke agenda yang pertama yaitu refleksi atau review hasil belajar mandiri Bapak Ibu semua ya. Nah, yang akan kita review, yang akan kita refleksi yaitu terkait contoh gambar di sini Bapak Ibu. Sebelumnya juga pernah kita bahas ya terkait gambar ini. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Yang kedua ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola atau anak-anak bermain sepak bola. Nah, ini berarti materinya tentang sepak bola ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, manakah yang termasuk ke dalam asesmen otentik Bapak Ibu yang paling tepat? Yang mau menjawab boleh klik raise hand atau bisa jawab di kolom chat. Ada dari Fadian, silakan Fadian. Menurut saya untuk yang termasuk ke asesmen otentik itu adalah di gambar asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Oke, boleh berikan alasannya Fadian kenapa yang termasuk asesmen otentik itu yaitu adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Silakan Fadian. Baik, kenapa disebut di dalam asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, dikarenakan di situ ada keterlibatan peserta didik ya dengan bermain sepak bola, dan itu menjadikan sebuah pengalaman yang bermakna. Dan di sini juga peserta didik berperan sebagai pengamat juga. Nah, tetapi guru juga sangat berperan untuk mendorong peserta didik untuk merencanakan strategi permainan. Gitu. Mungkin itu sementara. Ada mungkin dari tambahannya yang lain? Baik, terima kasih Fadian. Boleh beri apresiasinya dulu kepada Fadian yang sudah berpendapat. Adakah jawaban dari Bapak Ibu yang lain terkait asesmen otentik? Adakah yang mau menambahkan atau misalkan adakah yang punya jawaban yang lain? Misalkan saya memilihnya atas keterampilan gerak dribbling misalkan. Boleh Bapak Ibu silakan berpendapat. Selain dari Fadian, silakan. Adakah Bapak Ibu? Halo? Tidak adakah yang mau menambahkan atau punya jawaban yang lain?
Oke, kalau tidak ada, Pak Raisi mau jawab, Pak Raisi? Boleh menambahkan aja, Pak. Enggak, silakan Pak. Menurut saya yang sepakat sama Pak Dian yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, karena dalam penilaian otentik itu penilaian yang ada observasi langsung dalam kegiatan yang nyata gitu, nyata dalam artian bermain dengan olahraga yang sebenarnya gitu. Misalnya kalau dalam sepak bola ya kita penilaiannya langsung melalui permainan sepak bola. Jadi kita bisa langsung melihat ketika anak bermain bola langsung. Karena kalau dalam keterampilan gerak dribbling zigzag biasanya anak itu misalnya bagus nih ketika tes dribbling zigzag, tapi pas permainan bola itu nggak optimal gitu dalam bermain. Jadi penilaian otentik itu lebih langsung dalam proses permainannya dalam bermain sepak bola, maksudnya seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Raisi. Boleh apresiasinya kepada Pak Raisi, Bapak Ibu. Adakah dari Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan atau malah memilih tes keterampilan gerak dribbling zigzag? Atau cukup bungkus? Cik asik coba. Sik asik sudah. Oke, baik. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Dian dan sama Pak Raisi. Nah, yaitu betul, yaitu jawabannya yang kedua, yaitu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Adakah alasan lain kenapa asesmen yang paling tepatnya yang termasuk otentik itu adalah melalui aktivitas sepak bola selain yang disampaikan oleh Pak Dian dan Pak Raisi? Adakah yang mau menambahkan lagi, Bapak Ibu? Atau cukup sih kasih? Dari penggunaan waktu? Dari penggunaan waktu kalau menurut saya bermain sepak bola bisa langsung 10, kalau misalkan futsal pun 10 anak sekaligus bisa langsung dites, langsung dinilai. Sedangkan keterampilan gerak dribbling paling juga satu orang yang lainnya nunggu. Nah, kalaupun asesmen sepak bolanya melalui aktivitas sepak bola, mungkin yang nunggunya juga tidak akan terlalu banyak gitu. Atau bahkan dengan permainan sepak bola sesungguhnya 11 lawan 11 bisa langsung 22 orang tuh dilakukan penilaian di situ. Begitu Bapak Ibu. Baik, yang berikutnya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, tadi kan sudah disebutkan ya sama Pak Dian, sama Pak Raisi terkait observasi dari guru. Nah, sekarang kalau observasinya dari peserta didik gimana? Adakah yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Ya, ada dari Pak Dian. Silakan Pak Dian. Untuk pelibatan peserta didik itu kalau misalkan bisa berdiskusi sebelum dan sudah permainan. Mereka dapat merefleksikan pengalaman mereka, mendiskusikannya, tantangan yang dihadapi, serta menilai keterampilan yang telah mereka gunakan. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Pak Dian yang sudah memberikan jawaban. Ada yang dari Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan? Selain apa yang Pak Dian barusan sampaikan? Pak Restu Fajar langsung sik asik. Ayo, masih ada lagi nih. Hal sederhana banget, sederhana, sangat sederhana ketika sebelum pelaksanaan tesnya dimulai. Jika kita mau melibatkan peserta didik. Adakah yang mau bantu menjelaskan Bapak Ibu terkait penilaian ini? Kalau tidak ada, langsung saya sampaikan saja. Jadi hal sederhana ketika sebelum kita mau melakukan asesmen otentik khususnya dalam olahraga permainan yang melibatkan peserta didik, kita bisa meminta ke peserta didik anak-anak
tolong amati. Misalkan tujuan pembelajarannya tentang dribbling, misalkan. Menurut kalian, misalkan, siapakah yang paling bagus dribblingnya dalam permainan tersebut? Atau boleh dengan cara, misalkan satu orang anak menilai satu orang anak lainnya. Misalkan, si A hanya menilai si C tanpa perlu melihat pemain yang lain. Si C aja dilihat gitu. Misalkan tujuan pembelajarannya ingin mengetahui keterampilan dribblingnya, ya amati saja dribblingnya saja. Selain dribbling ya jangan diamati gitu. Jadi peserta didik tidak dibebankan banyak tugas gitu dalam melakukan observasi. Bisa seperti itu, sederhana. Dan hal ini juga bisa dilakukan di apa namanya cabang olahraga yang lain. Misalkan jadi anak sebagai observer, pengamat gitu. Jadi saling memberi masukannya, jadi seru nantinya diskusi di akhir pembelajarannya, di refleksinya gitu. Berikutnya kita coba lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid? Adakah yang mau menjawab Bapak Ibu? Bagaimana cara merancangnya? Tadi misalkan contohnya tujuan pembelajarannya tentang dribbling. Peserta didik mampu melakukan dribbling misalkan. Bentuk aktivitasnya apa dan pelibatan muridnya seperti apa? Adakah yang mau berpendapat Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, adakah? Ya, ada dari Fadian lagi. Silakan Fadian. Sepi aja. Baik Pak Fasilitator, mungkin yang saya ketahui ya, mungkin dari pengalaman terkait dengan merancang asesmen, ini mungkin sebelumnya belum tahu ya, asesmen autentik atau bukan. Yang penting mungkin saya dari pengalaman ini untuk merancang asesmen itu, yaitu tadi menetapkan yang pertama itu tujuan pembelajaran, yaitu dengan mendapatkan cakupan penguasaan keterampilan dalam bermain sepak bola, itu tujuannya. Kemudian bentuk aktivitasnya itu dirancang berupa bermain sepak bola, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa tim, gitu kan ya. Nah, selama bermain mungkin peserta didik akan berlatih keterampilan yang telah diajarkan sebelumnya, gitu kan. Jadi dibentuk beberapa kelompok dan diberikan apa namanya latihan lah ya, latihan seperti menggiring ataupun melakukan operan atau juga bisa mencetak gol gitu kan. Dan ini dilakukan dalam kondisi yang menyenangkan untuk menjaga motivasi untuk peserta didik itu untuk bentuk aktivitasnya. Seperti itu mungkin. Kemudian ada lagi mungkin yang tadi disampaikan di awal itu ada keterlibatan peserta didik gitu kan, dan ini dituntut untuk peserta didik aktif dalam berperan di satu tim tersebut gitu kan, di mana mereka harus bisa berkolaborasi dan untuk merencanakan strategi permainan ya. Seperti itu. Dan terakhir mungkin diinikan untuk merancang rubrik penilaian, di mana untuk rubrik ini mencakup ke teknik-teknik yang tadi yang sudah diajarkan ya, seperti itu. Itu mungkin dari pengalaman gitu kan, dari pengalaman selama ini, dan tidak tahu bahwa itu masuk asesmen apa gitu kan. Yang jelas itu ketika saya akan memberikan sebuah asesmen kepada peserta didik itu yang dipersiapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadian. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Fadian yang sudah berpendapat. Adakah dari Bapak Ibu yang lain yang mau berpendapat terkait bagaimana merancang? Pak Yuki ya tacan kadangu ya selantana ya Pak Yuki. Pak masih di gor ini teh. Oh, siap. Ya. Baik. Adakah dari Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan? Atau Pak Raisi atau siapa? Pak Iwan?
Yang mau menambahkan lagi terkait apa yang disampaikan Pak Dian barusan? Kalau tidak ada, saya mau lanjut ke slide berikutnya saja ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik ya. Betul tadi Pak Dian, yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran ya, yaitu dengan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Betul tadi Pak Dian. Kemudian yang kedua ada menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP-nya. Jadi dengan menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran, kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen nanti, pada rubrik penilaiannya. Jadi ada indikator-indikatornya, atau kata kunci-kata kuncinya, atau sikap kunci-sikap kuncinya dalam teknik tersebut, gitu. Kemudian yang berikutnya ada pilih aktivitas atau tugas otentik, ya. Jadi yang dilakukan oleh peserta didik juga itulah yang nanti akan dinilai, itulah yang nanti akan diasesmenkan gitu. Jadi jangan sampai tujuannya misalkan dribbling, tujuannya ingin penguasaan keterampilan dribbling, tapi aktivitas peserta didiknya hanya melakukan passing gitu. Jadi kan itu jadi bertentangan dengan apa yang akan dicapai. Berikutnya ada merancang rubrik penilaian. Ya, buatlah rubrik penilaian yang sangat jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat ketercapaian yang diharapkan. Berikutnya yang kelima ada integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Jadi jangan lupa meskipun kita di PJOK banyaknya melakukan keterampilan, tapi pengetahuan peserta didiknya juga jangan dilupakan Bapak Ibu, ya, terutama dalam hal keselamatan. Jadi anak tidak sembarangan melakukan aktivitas olahraga. Kemudian yang berikutnya ada beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Nah, di sini lebih masuk ke aktivitasnya yang berdiferensiasi, kayak jadi misalkan mau kontennya, mau produknya gitu kan. Dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kemudian yang berikutnya, jangan ragu untuk melakukan uji coba. Jadi uji coba di sini tuh uji coba dalam asesmennya Bapak Ibu. Jadi coba saja dulu iseng-iseng tes awal, misalkan Bapak Ibu mengajarnya kan belum tentu misalkan ngajar kelas 7, misalkan nggak mungkin satu kelas juga kan, misalkan bisa 2 kelas, bisa 3 kelas, atau mungkin kayak saya kelas 8, 11 kelas gitu langsung. Jadi untuk yang pertama teh bisa kita iseng-iseng lah coba asesmen awalnya seperti apa gitu. Itu pun sebetulnya tidak diberikan ke peserta didik semua juga nggak apa-apa gitu, tapi kalau ingin terlihat mah bisa langsung semua juga nggak apa-apa gitu. Kelas lain juga sama diberikan tes awal yang sama ketika masuk ke materi sepak bola. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, ada dapatkan umpan balik. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalkan di sekolahnya punya rekan sejawat ya, boleh minta bantuan tuh Bapak Ibu. Jadi ketika dalam melaksanakan asesmen ataupun dalam pembelajaran, minta saran aja kira-kira ketika tadi saya melakukan pembelajaran atau tes, ada yang kurang nggak, atau ada yang perlu ditambahkan nggak gitu, atau ada yang harus diperbaiki nggak gitu. Kemudian yang berikutnya, revisi dan peningkatan. Nah, revisi dan peningkatan ini biasanya dilakukan pada nanti pembelajaran kedua atau dilakukan pada kelas yang lain yang akan kita ajar Bapak Ibu, revisi dan peningkatannya, karena di sebelumnya kita sudah ada bayangan nih, oh di kelas ini mah ternyata ketika melakukan asesmen seperti ini tuh hasilnya begini gitu. Nah, coba siapa tahu di kelas yang berikutnya bisa memberikan hasil yang lain Bapak Ibu. Kemudian jangan lupakan refleksi ya Bapak Ibu, refleksikan proses asesmennya sama evaluasinya. Jadi pertimbangkan apa yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan. Dan ini nantinya ke pembelajaran yang backward design UBD itu. Jadi ketika misalkan seandainya nanti tahun depan Ibu mengajar lagi di kelas yang sama, Ibu Bapak akan melakukan perubahan terkait pembelajaran tersebut. Atau misalkan kayak saya, misalkan 11 kelas, kelas yang sebelumnya mau begini, bisa langsung diperbaiki saat itu juga ketika mengajar kelas yang berikutnya, Bapak Ibu ya. Baik, saya coba lanjut. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan nih Bapak Ibu. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen,
Jadi heterogen teh banyak banget macamnya. Ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Kita contoh ke sepak bola deh, masih yang tentang sepak bola. Nah, adakah yang mau menjawab Bapak Ibu terkait rancangan asesmennya kira-kira seperti apa? Dan jangan lupa dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu. Ada yang mau menjawab kah? Ayo Bapak Ibu, boleh di kolom chat kalau tidak kondusif untuk berbicara Bapak Ibu. Kebetulan azan Isya ya. Oh, ada dari Pak Iwan dulu. Silakan Pak Iwan. Ya Pak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. ya ini Pak, saya coba nih dari banyaknya dari kasus yang terjadi di kelas, itu kelas yang heterogen, nah kemudian ada atlet, kemudian ada juga yang disabilitas. Itu tapi dari lihat kejadian ini, kasus ini, kita sampaikan dulu tetap tujuannya Pak, begitu. Tujuan dan poin-poin yang harus siswa semua dapatkan gitu dari pembelajaran tersebut. Dari tersebut yang akan nanti mencapai tujuannya. Kemudian dari tiga kasus yang berbeda ini, otomatis kita harus bisa mengkelompokkan, memisahkan dari semua kemampuan yang ada dalam kelas tersebut. Gitu. Jadi teknik berdiferensiasi itu harus kita terapkan supaya anak bisa muncul kemampuannya berdasarkan kelompok dan kemampuannya pada tes nanti. Itu dulu Pak sementara. Baik, terima kasih Pak Iwan. Baru sekilas tuh dari Pak Iwan, cuman sudah mulai menjurus nih ke asesmennya. Adakah dari Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan? Atau kita rehat sejenak, lagi adzan Isya nih Bapak Ibu. Sampai azan selesai ya, kita rehat sejenak ya.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, barusan meneruskan dari yang Pak Iwan sampaikan, tinggal menambahkan tentang keterlibatan peserta didiknya nih, terkait pembelajaran yang dilakukan. Adakah yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Izin menambahkan, Pak. Siap, mangga, Pak Raisi. Tadi betul yang dibicarakan sama Pak Iwan, yaitu kita sebagai guru harus bisa memetakan terlebih dahulu eh, dengan berbagai macam keunikan perkembangan gerak gitu ya. Kan ada 4 itu yang tahap berkembang, eh, layak, cakap, sama mahir itu Pak. Nah setelah itu kan kita sesuaikan untuk anak yang disabilitas itu apakah memungkinkan untuk melakukan gerak dasar poli atau misalnya sepak bola, bisa atau tidak. Kalau tidak ya kita rubah dengan anak bisa melakukan presentasi atau melakukan tugas proyek yang lain yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas seperti itu Pak. Mungkin untuk yang sudah mahir bisa langsung bertanding dengan seperti olahraga sepak bolanya langsung Pak. Eh, Terus untuk yang layak misalnya diberikan tugas membuat poster atau apa seperti itu Pak mungkin dalam proses pembelajarannya. Cukup Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Raisi. Boleh apresiasinya kepada Pak Iwan dan Pak Raisi yang sudah memberikan jawaban tadi. Ada yang mau menambahkan lagi kah, Bapak Ibu, terkait ini? Atau cukup, bungkus, asik-asik? Kalau cukup, jempol saja, emot. Oke, Bapak Ibu. Baik, saya coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS ya, di 2.6.b di bagian elaborasi isi. Nanti Bapak Ibu untuk itu bisa baca mandiri ya. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu diskusi kelompok, bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, di sini Bapak Ibu akan dibagi ke dalam 3 breakout room, Bapak Ibu. Nanti tugasnya yaitu membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola, ya. Nah, dan petunjuknya yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik penilaian. Kemudian untuk jenjangnya dibebaskan, boleh SD, boleh SMP, boleh SMA. Kemudian nanti untuk kelompok A atau kelompok 1 membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, waktu pengerjaannya nanti 30 menit. Media pengerjaannya bebas, Bapak Ibu bisa diketik di Microsoft Word, PowerPoint, atau Canva, atau yang lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Nah, sebelum dibagi ke breakout room, Bapak Ibu, jenjangnya dicampur saja ya, dibagi sesuai jumlah orang saja. Jadi yang hadir hari ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang Bapak Ibu. Nanti dibagi 3 kelompok, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Siap ya? Nanti saya buatkan dulu breakout room-nya Bapak Ibu. 30 menit terlalu cepat atau terlalu lama? Atau ada perpanjangan waktu, diperpanjang misalkan 40 menit atau 30 menit, yakin cukup nggak Bapak Ibu? Membuat rubrik ya. Iya, jadi dari menentukan tujuan pembelajarannya dulu, KKTP, kemudian pilih jenjang pendidikannya mau apa, SD, SMP, SMA, atau SMK, silahkan. Nah, nanti tugasnya membuat rubrik.
Gimana? 30 menit cukup? Tentatif mungkin. Tentatif. Kalau kurang nanti tambahan waktu lagi, Pak Dian gitu ya? Ya, tentatif saja. Sekarang dibatasi saya 30 menit sesuai, yang mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dalam waktu 30 detik. Wih, 30 detik. 30 menit, ya. Siap. Tapi rekan-rekan 30 menit ya. Ya, ini teh pada diem-diem aja ini. Ini nuka bulusan terus hujan. Iya. Sebentar, saya buatkan dulu breakout room-nya. Buat. Untuk yang di main room, kelompok 1 ya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang masih di sini, ini kelompok 1 ya. Saya coba masuk ke room yang lain dulu. Ini kelompok 1 Bu ya, Pak. Kalau Kelompok sudah 1 mulai 6 orang. berdiskusi. Ada yang belum pindah room, Pak Iwan. Jadi ada yang harusnya pindah room ini. Oh gitu Pak. Bu Juli, Pak Syarif, sama Pak Restu Ramdhani ini harusnya pindah room, tapi masih di sini. Kelompok 1 itu ada Pak Apin, Bu Destra, Bu Fitri, Pak Iwan. Nah, segitu. Oh. Ya, jadi Pak Apin, Bu Destra, Bu Fitri, sama Pak Iwan berempat. Ya, mangga. Monitor, Pak Apin. Ini pada Bu Fitri damang. Kumaha tadi teh di lapang? Ya, belum ada. Oh ya Pak. kelompok 1 membuat rubrik penilaian diri siswa ya. Baik Pak. Ya. Rubrik. Oh, Pak Apin masih di jalan? Oh, di jalan. Iya. Sudah, masuk sudah. Kita tuh bikin apa Pak? Rubrik penilaian untuk Rubrik penilaian Pak. Penilaian. Nah. pembelajaran apa Pak? Tadi pembelajarannya
bebas Pak, jenjangnya bebas, materinya bebas. Tadi boleh SD, SMP atau SMA, SMK, SMA, bebas aja lah ya. boleh bebas aja. Kalau Bapak pernah apa, jadi nanti gampang Pak. Hmm, ya. Materinya lanjut sepak bola aja lah tadi bahasan tadi Pak. Gimana? Ya, untuk saya dulu Pak ya. Ya, Wah, nanti presentasinya siapa Pak ya? Bapak bukan laptop ya? boleh boleh. Bapak ini lagi di kendaraan nih. Iya Pak, lagi di bis, mau ke Depok, ke Oh jalan iya iya. dulu. Oh Pak Iwan, Pak Cecep, punten kalau kelompok satu itu rubrik penilaian Pak ya? Oh, satu itu ya rubrik penilaian diri siswa. Sudah saya Oh, share di grup WA Pak Iwan oh, terkait oh ya. rinciannya yang harus dilakukannya. Siap. ya, tinggal ini Pak ya, menentukan Ya, jam pembelajarannya. suaranya enggak jelas, Oh putus-putus. iya, tujuan pembelajarannya Pak Iwan, berapa Pak Iwan ya? Kalau tadi materinya masih sepak bola, di jenjang SMP aja itu, soal yang Pak Iwan itu biar lebih gampang Ya, menyesuaikan dirinya. kemampuan gerak dasar dan dribble aja Pak. Hmm.
Nah itu mau bagi yang lain ada yang bisa buka website dia langsung bikin. Pepatah. Coba itu Belum. Pepatah belum. kalau tadi Iwan saya tidak sama tapi satu lagi itu di situ ya begini coba Bekasi Timur Bekasi Kedaria Bekasi ya Suaranya nggak jelas Pak Pin deh. halo Pak halo terus kita aduh ya Allah Iya ya Pak. Iya. Putus-putus. ya jaringannya Pak di pos Ya ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu Fitri. Kumaha itu tugasnya Pak? Lup-lup wae ah. Iya. membuat rubrik penilaian diri Bu Fitri yang di grup yang pakai kecil Rubrik penilaian. Rubrik.
Bu Fitri udah on, Bu? Bu Juli barangkali sudah on. Hanya berdua Pak Vina? Ya Pak, ya, saya terkendala ini lagi bisa disuruh di laptop atau di handphone itu Pak. Oh ya. Yang
Kelompok 1 aman? Masih Pak, belum Pak. Hanya Belum berdua. selesai. Kemana berarti? Ayo ya, kelompok yang lain udah pada masuk. Bentar. Pak Cecep, punten tadi belum selesai. Boleh tambahan waktu nggak Pak Cecep? Oke, kelompok 2 ya, Panidita ya. Ya, ya yang sesama Kelompok 1 teman ya. juga belum selesai. Kelompok Padian, Pak Yuki sudah selesai kah? Atau perlu tambahan waktu berapa menit lagi nih? 10 menit aja lah Pak Cecep. 10 ya, boleh. Ya, atur nuhun. Bentar sambil ini teh saya lupa lagi tadi teh kelompok Panidi teh ada siapa aja? Pak Sarip, Pak Fajri, Ada Pak Fajri sama Pak Restu Fajar ya. Ya, Oke, siap, siap, ya atur nuhun. siap, kami. Maka ada perpanjangan waktu Bapak Ibu. Pak Iwan mau yang itu aja Pak Iwan?
Pak Iwan gimana? Aman Pak Iwan? Iya Pak, ini masih sama, sama Pak Apina sedang menyelesaikan dulu Pak. Ya. Yang mana Pak Apin? Yang halaman ujungnya Pak. Yang 50. Baik Bapak Ibu, sudah kembalikah semuanya di main room? Dah ya. Kelompok Pak Iwan gimana? Kelompok Pak Iwan sudah selesaikah? Pak Iwan monitor. Ya, ya Pak. Belum, Sudah selesai. belum Pak, sebentar lagi Pak. Oke, kelompok Panidi Sedikit dulu gimana? Pak. Kelompok Panidi aman? Sudah selesai belum? Silakan Bapak Kiri. Sebentar lagi Pak. Sebentar lagi. Kelompok Padian kalau nggak salah mah udah selesai ya, Padian ya.
Pak Dian monitor, Pak Dian. Pak Dian dan kawan-kawan. Oke, Siap, aman ya? aman, siap. Oke. Berarti yang duluan presentasi kelompoknya Pak Dian, nanti disusul apakah kelompoknya Pak Nidi dulu atau kelompok Pak Iwan dulu yang sudah selesai ya, disesuaikan saja. Untuk kelompok Pak Iwan, untuk waktu dan tempat disilahkan. Pak Iwan, Pak Dian. Lepat, Pak Dian. Baik, izin share screen ya. Untuk itu sebagai moderator itu dari Pak Yuki ya. Siap, Pak Dian. Pak Dian bisa izin share screen biar teman-teman bisa lihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat. Izin saya tidak buka kamera, ini kurang kondusif. Kami kelompok 3 mau memaparkan form rubrik berdasarkan observasi guru yang akan disajikan oleh rekan kami. Mangga Pak Dian yang duluan atau Pak Patah atau Pak Raisi, silakan dilanjut. Terima kasih. Baik, mungkin saya dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 berkaitan dengan penilaian observasi guru gitu dalam proses pembelajaran. Kami di sini mengambil kelas 9. Mohon maaf untuk materinya, kami mengambil materi bola voli, Pak Pasil. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami dan menerapkan teknik dasar bola voli termasuk servis, passing, dan smash. Selanjutnya, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim dan menerapkan strategi permainan yang tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan evaluasi diri dan memberikan umpan balik kepada teman. Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu lebih kepada kognitif, dan yang kedua itu bagaimana dalam tujuan pembelajaran 3 elemen ini masuk ya, kognitif, afektif, dan psikomotornya ada. Yang kedua adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, ada 4 poin. Yang pertama adalah memahami teknik dasar bola voli, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dalam tim. Yang ketiga adalah menerapkan strategi permainan yang efektif, melakukan refleksi diri setelah kegiatan. Yang ketiga ada aktivitas atau tugas. Yang pertama adalah praktik teknik, jadi peserta didik dibagi dalam kelompok kecil untuk berlatih servis, passing, dan smash. Setiap peserta didik mendapatkan giliran untuk menunjukkan tekniknya. Saling bergantian untuk melakukan gerakan dari servis, passing, dan smash. Yang kedua adalah permainan mini. Peserta didik bermain dalam kelompok, menerapkan teknik dan strategi yang telah dipelajari sebelumnya berkaitan dengan tadi yang sudah dipelajari, yaitu servis, passing, dan smash. Yang ketiga ada refleksi. Setelah kegiatan praktek teknik atau permainan mini, siswa melakukan refleksi. Peserta didik menulis jurnal tentang pengalaman mereka selama proses pembelajaran, tantangan yang dihadapi, dan umpan balik untuk diri sendiri dan temannya. Sudah, ini ya. Oke, cukup mungkin yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih Bapak Raisi.
untuk pemaparan barusan. Pemaparan berikutnya dilanjut oleh Pak Patah atau Pak Dian. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Patah kondusif. Ya, Pak Patah kurang kondusif, Pak Dian. Baik, kita lanjutkan saja ya untuk rubrik penilaian observasi guru ke peserta didik, yaitu yang ada kriteria, deskripsi, dan ada pembagian skor. 1 itu bila sangat kurang, kemudian skor 2 itu kurang, skor 3 cukup, dan skor 4 baik ya. Dan untuk kriterianya ada ada beberapa, yaitu persiapan, partisipasi, keterampilan teknik, kerjasama tim, dan refleksi diri. Untuk persiapan ini ditujukan untuk peserta didik itu dengan deskripsi persiapan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, termasuk penyiapan alat dan materi. Bila mana tidak ada persiapan, itu dapatkan nilai skor. Kemudian nilai skor 1 gitu kan, apabila mungkin persiapan itu minimal dapat skor 2, kemudian dapat skor 3 itu bila persiapan yang baik, dan mungkin dapat skor 4 ini persiapan sangat baik. Untuk partisipasinya, untuk deskripsi, tingkat keterlibatan peserta didik dalam aktivitas baik fisik ataupun mental. Ya, untuk mendapatkan skor 1 itu bila peserta didik tidak berpartisipasi, skor 2-nya partisipasinya minimal, ya, ada partisipasi tapi sedikit ya. Kemudian mendapatkan skor 3 terlibat dalam beberapa kegiatan. Dan apabila mendapatkan skor 4 itu aktif dan antusias dalam berpartisipasi. Dan di sini juga kriteria selanjutnya yaitu keterampilan teknik ya, dan di sini deskripsinya kemampuan peserta didik dalam melakukan teknik dasar bermain bola voli. Akan mendapatkan skor 1 bila mana peserta didik tidak dapat melakukan teknik, kemudian dapat skor 2 itu mereka bisa melakukan teknik dengan kesalahan yang signifikan, kemudian mendapatkan skor 3 itu melakukan teknik dasar dengan baik, dan dapat skor 4 itu melakukan teknik dasar dengan sangat baik. Kemudian berikutnya kriterianya di kerjasama tim. Untuk deskripsinya itu kemampuan peserta didik bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan tim. Apabila tidak ada kerjasama itu diberikan skor 1, bila mana ada kerjasamanya minimal itu diberikan skor 2, kemudian kerjasamanya yang baik itu diberikan skor 3, dan diberikan diberikan skor 4 apabila kerjasamanya sangat baik. Dan yang terakhir di refleksi diri itu untuk deskripsinya kemampuan peserta didik untuk mengevaluasi penampilan mereka sendiri dan memberikan umpan balik kepada teman sejawatnya. Dan untuk mendapatkan skor 1 itu mereka tidak refleksi, kemudian dapat skor 2 mereka refleksinya minimal gitu kan. Kemudian dapat skor 3 itu melakukan refleksi tetapi kurang mendalam, dan diberikan skor 4 di sini refleksi mendalam dan konstruktif. Dari beberapa kriteria ini mungkin diambil nilai maksimumnya itu yaitu ada 20 ya, skor maksimum itu 20. Itu mungkin untuk kriteria rubrik penilaian observasi guru terhadap siswa. Dan di sini juga mungkin ada dilanjut dengan kreativitas dan keberagaman. Yang pertama, peserta didik bisa menunjukkan kreativitas dalam permainan dengan membuat variasi teknik atau strategi baru. Kemudian diharapkan juga mereka ada penugasan dapat disesuaikan dengan peserta didik dengan untuk kebutuhan khusus, seperti memberikan peran yang lebih strategis kepada peserta didik yang disabilitas gitu kan. Selanjutnya di yang keenam itu ada umpan balik. Guru ataupun kita sebagai guru PJOK memberikan umpan balik secara lisan setelah dan setiap aktivitas, menyoroti kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Peserta didik dapat saling memberikan umpan balik berdasarkan rubrik yang telah ditentukan. Yang ketujuh, revisi dan peningkatan.
peserta didik diberikan kesempatan untuk merevisi teknik mereka berdasarkan umur balik yang telah mereka terima. Kemudian diberikan juga latihan tambahan atau sesi khusus yang dapat diadakan untuk peserta didik yang memerlukan dukungan yang lebih. Dan terakhir mungkin ada refleksi di sini. Peserta didik menulis refleksi akhir yang mencakup apa yang telah mereka pelajari, tantangan yang sudah dihadapi, dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Ini itu penjelasan dari kelompok 3, dan kelompok 3 ini terdiri dari Pak Raisi, Pak Yuki, saya sendiri, dan Pak Fatah. Itu terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dian atas pemaparan dari rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK materi bola voli. Apabila dari rekan semua ada pertanyaan atau saran dan lain sebagainya, dipersilakan, ataupun kalau memang sudah dirasa cukup, kami mohon mengacungkan jempol saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanyakah Bapak Ibu atau menambahkan? Atau cukup asik-asik? Kalau tidak, Asik kayaknya Pak, oh, jempol. boleh. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu, beri apresiasi dulu kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan terkait rubrik penilaian observasi guru kepada peserta didik atau kepada siswa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Siapa nih yang sudah selesai nih? Kelompok Pak Nidi atau Pak Iwan? Atau dua-duanya sudah selesai? Kelompok 2 atau kelompok... Bu Fitri bisa dimunculkan, Bu? Berarti kelompok Pak Iwan dulu ya. Mangga, kelompok Pak Iwan. Dipersilahkan. Baik. Saya coba sendiri, Bu Fitri nggak ada. Pak Alvina lagi nggak, sinyalnya putus-putus. Oh, sebentar. Baik, dari Bu Fitri bisa bantu, kalau monitor bisa bantu munculkan ininya Bu, tugasnya Bu. Masih belum kondusif kayaknya Pak Baik. Iwan. Ya, kalau... Jadi bisa Pak Iwan? Oh, begitu. Tanpa menghadirkan presentasi nggak apa-apa? Atau Pak Iwan bisa share screen sendiri? Buat nggak? Enggak Pak, cuma saya hanya lihat di LMS saja Pak, gitu. Oh gitu. Ya, bentar, saya coba ke kelompok Pak Nidi dulu Pak Iwan sambil nunggu Bu Fitri ya, nggak apa-apa ya? Baik Pak. Oke, Pak Nidi monitor, gimana sudah siap untuk presentasi? Kelompok Pak Nidi sama siapa lagi tadi teh ya? Sama Pak Fajri, sama Pak Sarip tadi tuh. Sama Pak Restu Fajar. Siap untuk presentasi kah? Halo, monitor. Pak Fajri, siapa Pak Fajri? Pak Fajri monitor. Bisa dimulai kah? Pak Fajri, aman? Bisa share screen?
Suaranya nggak adaan, Pak Fajri, nggak keluar. Pak Nidi, gimana? Siap presentasi ya? Pak Fajri? Oke, siap. Untuk waktu dan tempat disilakan Pak Fajri, Pak Nidi, dan kawan-kawan, silakan. Fajri siap. Jangan garuk-garuk kok Fajri ya. Pak Fajri siapa Pak? Nanti ada tatap muka lagi 2 minggu Pak Fajri. Silakan Pak Nidi, bisa dimulai. Wabarakatuh. Kami dari kelompok yang penilaian antar teman akan menjelaskan tentang asesmennya antar teman. Nanti Pak Fajri udah bantu ini aja ya, pointernya aja ya. Ya, jadi di sini kita tujuan pembelajarannya cuma satu ya. Soalnya kan karena penilaian antar teman, kalau terlalu banyak tujuan pembelajaran, ditakutkan nanti akan penilainya bingung sendiri. Jadi kita cuma satu aja difokusin. Jadi di sini ada peserta didik mampu melakukan passing kaki bagian dalam dengan baik. Nah, lalu di pointer keduanya, Pak Fajri, punten. Nah, untuk KKTP-nya itu juga cuma satu. Di sini peserta didik dapat melakukan passing kaki bagian dalam kepada temannya dengan tepat. Nah, dan lalu untuk rubrik penilaiannya, nah di sini ada 3. Jadi yang pertama itu posisi dan sikap itu dilihat dari kaki, badan, lengan, dan tangan, dan pandangan mata. Yang kedua pelaksanaan gerak.
itu kaki, badan, lengan, tangan, dan pandangan mata, dan yang ketiga itu hasil dari target. Jadi nanti si penilainya nanti penilainya cuma tinggal centang-centang saja, iya tidak, iya tidak, iya tidak. Nanti hasilnya akan di konversi sama guru. Jadi temannya hanya mencentang aja yang temannya lakukan gitu. Nah, jadi nanti hasilnya akan dikonversi sama guru. Mungkin itu saja Pak Cecep yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala gangguan teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang lain, adakah yang mau menambahkan atau menanyakan terkait rubrik penilaian sesama teman? Atau langsung bungkus asik, Bapak Ibu? Kalau sudah cukup, boleh angkat jempolnya. Halo Bapak Ibu. Dari Pak Apin, oke, Pak Raisi, Pak Nidi. Oke, kalau begitu kita beri apresiasi dulu kepada kelompok 2, Pak Nidi, Pak Raisi, dan kawan-kawan. Sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait rubrik penilaian sesama teman. Nah, sekarang yang terakhir, kita ke kelompoknya Pak Iwan, Bu Fitri, sama Pak Apin, untuk menyampaikan rubrik penilaian yang ke-1. Silakan. Kepada Pak Iwan dan kawan-kawan, waktu dan tempat disilahkan. Pak Iwan siap, Pak Iwan? Ya, gas. Ya, siap. Kedap. Gas, Bu. Ya. Nah, mangga Pak, tos aya teh acan Pak. Ya. Udah, Bu. Iya Pak, mangga. Kecil, Bu ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok yang membuat rubrik penilaian diri siswa. Baik, ini yang pertama yaitu dari tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan gerak lokomotor yaitu berjalan dan berlari. Bisa di ini lagi Bu Fitri? Iya. Yang pertama, peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan gerak lokomotor, gerak kemampuan berjalan dan berlari. Rubrik penilaian diri siswanya yang pertama yaitu aspek penilaian. Aspek yang dinilai yaitu awal berkembang. Sebentar. Kemudian perkembangan, kemudian layak dan cakap serta mahir. Nah, iya Pak, Bu, dibesarkan ini. Baik. Yang pertama, awal berkembang, yaitu baru memulai, belum terkontrol, dominan, dan meniru. Ini masukkan di level 1. Kemudian tadi berkembang, yaitu sudah mulai terkontrolnya gerakan, kemudian banyaknya koreksi, ini indikator di level 2. Kemudian layak
yaitu sudah baik, terkontrol, ada sedikit koreksi. Ini masuknya di level 3, yaitu kemudian cakap, yaitu sudah baik, terkontrol tanpa koreksi. Kemudian di level berikutnya mahir, itu sudah dikuasai dengan sempurna. Ini masuknya di level 5. Kemudian keterampilan berjalan, ini baru di level 1, seperti contoh saya baru belajar menjaga postur dan sering kehilangan keseimbangan saat berjalan. Contoh yang berikutnya yaitu berkembang di level 2, saya mulai bisa berjalan dengan baik, namun keseimbangan dan postur belum konsisten. Kemudian di level 3 yaitu di layak, seperti saya bisa berjalan dengan stabil, tetapi kadang kehilangan postur dan keseimbangan. Kemudian contoh di level 4 yaitu cakap, saya bisa berjalan dengan baik, jarang kehilangan keseimbangan atau postur tubuh. Kemudian di indikator 5, fase mahir, saya mampu berjalan dengan postur tubuh sempurna, koordinasi dan keseimbangan yang sangat baik di berbagai situasi. Bisa bawakan lagi, Bu. Nah. Kemudian berikutnya saya baru mulai berjalan ini di level satunya. Kemudian saya mulai bisa berlari dengan baik, namun masih sering kehilangan keseimbangan. Kemudian di level berikutnya saya bisa berlari, tapi keseimbangan dan kecepatan masih belum konsisten. Kemudian di level berikutnya saya bisa berlari dengan cukup baik dan cepat, meski kadang lambat dalam perubahan arah. Di level berikutnya saya mampu berlari dengan kontrol kecepatan dan keseimbangan yang sangat baik, serta mampu merubah arah dengan cepat. Itu saja, Bu Fitri ya? Atau mau ditambahkan, Bu Fitri? Ya Pak, sudah Pak, karena di KKTP-nya kita membuat hanya satu, yaitu peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan gerak lokomotor saja, berjalan dan berlari, seperti itu mungkin Pak. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu, rekan-rekan semua, serta Pak Cecep yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Bu Fitri. Boleh apresiasinya Bapak Ibu kepada kelompoknya Pak Iwan dan Bu Fitri yang sudah mempresentasikan terkait rubrik penilaian ini ya. Baik Bapak Ibu, izin Bu Fitri bisa dimatikan dulu share screen-nya. Baik, terima kasih. Izin share screen lagi Bapak Ibu. Nah, barusan kita sudah melakukan presentasi kelompok. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan atau enggak sebuah sih, 3 buah pertanyaan Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi diskusi ini? Nah, jadi ini setiap kelompok kan tadi berdiskusi ya. Hal-hal barunya apa saja? Silahkan boleh ditulis di kolom chat atau mau langsung berpendapat nanti juga boleh. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, jika Bapak Ibu diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kemudian jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin bisa diwakili ya untuk masing-masing kelompok, 1 orang saja yang menanggapi terkait 4 pertanyaan ini, Bapak Ibu.
Atau bisa dengan saling melengkapi deh, dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya boleh. Adakah yang mau berpendapat terlebih dahulu, Bapak Ibu, terkait keempat pertanyaan ini? Atau mau menjawab di kolom chat saja? Kalau mau di kolom chat silahkan diketik saja Bapak Ibu. Sesingkat dan sejelas mungkin ya. Ayo Bapak Ibu, tidak ada jawaban benar atau salah ya. Silakan berpendapat saja. Nanti kalaupun ada kekurangan kita bisa saling menambahkan Bapak Ibu. Tidak usah malu-malu. Ada dari Panidi, hal baru yang saya dapatkan menggunakan asesmen otentik bisa dilaksanakan dengan menggunakan 3 rubrik. Oke, baik, terima kasih Panidi. Ada lagi dari yang lain Bapak Ibu? Ada dari Pak Sarip, hal baru yang didapatkan adalah bahwa pembelajaran otentik lebih penting dilakukan ketimbang pembelajaran teknik dasar yang harus dipelajari. Teknik dasar juga penting, tapi lebih penting siswa dapat mengaplikasikannya dalam permainan sebenarnya. Oke. Dari yang lain, Bapak Ibu, silakan. Atau ada yang mau langsung berpendapat kalau ngetik dirasa lama? Ada yang mau langsung menyampaikan, sampaikan aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ada dari Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Mangga Pak Iwan. Apa kepencet ini? Maaf Pak, belum dibuka. Oh, siap. Mangga Pak Iwan. Ya, ya setelah mengamati berbagai macam penilaian ini berarti apa yang saya dapat yaitu lebih spesifik, lebih detail mengenai tahapan geraknya Pak. Itu yang saya perhatikan gitu. Jadi mulai dari gerak awal level 1 kemudian berjenjang sampai level terakhir, level 5 tadi saya perhatikan yaitu menjadikan pengetahuan saya menambah berarti penilaian itu dari awal sampai akhir itu jadi semakin detail Pak gitu gerakannya. Gitu aja Pak. Sekarang saya coba bacakan dulu dari Pak Yuki. Ini hal baru yang didapatkan dari sesi diskusi ini adalah begitu pentingnya asesmen otentik ini. Cuma dalam pelaksanaannya seperti mesti lebih disederhanakan agar memudahkan kita dalam mengobservasi peserta didik. Apabila kita tidak melaksanakan asesmen otentik ini, mungkin kita hanya melihat saja gerak peserta didik. Oke, berikutnya dari Pak Apin, hal baru yang saya dapat adalah cara dan langkah membuat rubrik penilaian. Dan jika diulang, saya akan mengikuti sesuai hasil diskusi dan modul ajar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas jawabannya. Dan semoga pada sesi pembuatan rubrik ini bisa menjadi bekal kita dalam menguatkan pengetahuan kita atau kemampuan kita dalam membuat rubrik dan juga melakukan asesmen ke depannya Bapak Ibu. Baik, di sesi terakhir ini ada refleksi dan pesan kunci ya. Nah, di sini mungkin ada yang lebih umum lagi pertanyaannya. Apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6 Bapak Ibu terkait asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat.
Nah, adakah yang mau berpendapat terkait hal ini, Bapak Ibu? Jadi kalau tadi hanya ketika yang diskusi saja hal barunya, nah kalau ini hal baru yang didapat setelah pembelajaran mandiri dalam modul 2.6 ini, Bapak Ibu. Adakah yang mau berpendapat atau menyampaikan pengalamannya? Adakah Bapak Ibu? Ini juga boleh diketik di kolom chat ya Bapak Ibu bagi yang kurang kondusif. Ya, ada dari Fadian. Silahkan Fadian. Baik, terima kasih Pak Jajab. Hal baru yang saya dapatkan dalam proses ya menyimak dan mempelajari modul 2.6 ini, mungkin di sini ada keterkaitan dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PCOK. Saya merasakan ada peningkatan pemahaman tentang pentingnya pendekatan asesmen otentik ini untuk memberikan penilaian keterampilan ataupun pengetahuan kepada peserta didik yang lebih baik ya dibanding dengan sebelumnya. Mungkin untuk asesmen otentik ini peserta didik bisa menunjukkan kemampuan mereka dalam konteks nyata sehingga lebih relevan dengan pengalaman belajar mereka. Dan ini mungkin selama ini yang saya sampaikan terkait dengan asesmen yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari itu belum sampai di situ gitu kan, belum sampai apa yang terkait di dalam modul 2.6 ini. Baru hanya sekedar bisa dengan asesmen formatif saja dalam pengamatan. Tetapi tentunya di modul 2.6 ini luar biasa sekali. Ini sangat menginspirasi sekali untuk lebih spesifik lagi ya untuk memberikan penilaian kepada peserta didik itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadian. Ada dari Bapak Ibu yang lain? Atau sudah cukup sik-asik? Oke, saya sedikit menambahkan saja ya dari terkait asesmen otentik dalam PJOK ini, Bapak Ibu. Jadi asesmen otentik itu adalah kalau menurut saya pribadi ya, asesmennya itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Jadi jangan lupakan ada yang namanya diferensiasi produk, Bapak Ibu. Contoh misalkan dalam pembelajarannya permainan invasi sepak bola. Betul, asesmen otentiknya adalah peserta didiknya mengaplikasikan tujuan pembelajarannya dalam permainan sepak bola. Tapi Bapak Ibu, jangan melupakan peserta didik yang kemampuannya di bawah itu. Kita harus tetap bisa mengakomodir peserta didiknya, kebutuhan peserta didiknya, kemampuan peserta didiknya. Kalau menurut saya, tes dribbling per orang zigzag itu masih bisa masuk asesmen otentik. Untuk siapa? Untuk anak yang memang dalam pengaplikasian dalam permainannya, kita lihat dia belum mampu. Begitu. Dan adapun misalkan untuk penggantian asesmennya, kayak tadi yang disampaikan sama siapa ya? Misalkan yang disabilitas membuat presentasi, misalkan. Jadi dia hanya menjelaskan tentang sepak bola. Itu juga sudah masuk ke asesmen otentik. Karena bisa saja peserta didik tersebut, misalkan karena disabilitas, dia tidak bisa main sepak bola. Jadi tolong jangan lupakan terkait diferensiasinya Bapak Ibu. Jadi asesmen otentik ini, yang namanya kita kurikulum merdeka ya benar bukan merdeka dalam menentukan asesmennya, agar peserta didik bisa melakukannya. Dan jangan terpaku pada tujuan pembelajaran yang sudah dibuat.
jika Bapak Ibu merasa perlu tujuan pembelajaran itu untuk dirubah kepada peserta didik tertentu, rubah saja Bapak Ibu. Rubah saja. Jadi jangan memaksakan bahwa peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, padahal peserta didik tersebut tidak mampu atau sangat tidak mampu. Kita harus tetap mengakomodir kebutuhan semua peserta didik. Begitu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lanjut ke pesan kunci terkait modul 2.6 itu. Yang pertama adalah asesmen membantu pembelajaran anak. Yang kedua yaitu pelibatan murid dalam asesmen, yaitu yang tadi ada penilaian antar sesama teman ya Bapak Ibu. Dan di akhir ada pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, tujuannya tadi sudah disampaikan juga di awal ya Bapak Ibu terkait hal ini. Dan terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi kah Bapak Ibu? Atau cukup sik asik? Sik asik. Sik asik kayaknya panginten padiannya. Baik, kalau sik asik mah kita masuk ke sesi foto dulu ya Bapak Ibu. Sebelum diakhiri. Bagi yang kondusif, silahkan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke, siap. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya coba simpan dulu. Siap, gaya kedua adalah ekspresikan ketika Bapak Ibu setelah menyelesaikan luring tatap muka Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tadi kayaknya di awal lupa ya Pak Dian, kita tidak berdoa. Seperti biasa, terlalu semangat. Nah, mungkin di akhir ini kita jangan lupa berdoa ya. Mudah-mudahan hal-hal baik, hal-hal baru yang kita dapatkan pada kegiatan tatap maya ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya ke depannya. Untuk doa mungkin saya serahkan ke Pak Dian langsung sajalah untuk memimpin doa Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Cecep ya. Meskipun tadi di awal ya, tapi tetaplah kita mempunyai niat ya, itu juga sudah doa yang luar biasa ya di awal. Baiklah, alhamdulillah rangkaian kegiatan tatap maya kali ini sudah selesai dan alhamdulillah diberikan kelancaran. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya juga selalu akan diberikan kelancaran juga, Ibu dan Bapak guru hebat serta Pak fasilitator diberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup saja kegiatan tatap maya malam ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Dian. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian untuk kegiatan tatap maya kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Dan jangan lupa besok ada tes akhir ya Bapak Ibu. Nah, baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan rekaman Bapak Ibu.